Diplomasi tradisional atau tertutup. Diplomasi tradisional atau tertutup adalah sebuah gerakan penetrasi gagasan yang bertujuan untuk mendominasi. Dalam sistem tradisional diplomasi, pada umumnya dijalankan antar dua pihak atau bilateral dan bersifat rahasia. Contohnya, ketika dua negara memiliki kepentingan yang sama, adalah lumrah bagi kedua negara untuk menempatkan kedutaannya di masing-masing negara dan menjalankan diplomasi melalui kedutaannya. Diplomasi pada masa Yunani kuno. Kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani, diplon yang berarti melipat atau lipatan, dan diplomas yang berarti dokumen yang terlipat. Karena pada masa Yunani kuno, setiap dokumen perjalanan, izin masuk, wesel-wesel ditulis dalam lempengan metal, dilipat dan dijahit bersama-sama dengan cara tertentu. Praktek diplomasi pada masa Yunani kuno dilakukan dengan cara pidato, orasi, atau debat publik. Diplomasi pada masa Romawi kuno. Tradisi diplomasi dan metode-metode serta praktek-prakteknya ini disebarkan dari bangsa Yunani kepada bangsa Romawi. Romawi punya practical sense yang baik dan kapasitas administrasi yang mengagumkan. Tetapi mereka tidak membuat kontribusi yang penting pada perkembangan seni negosiasi yang sangat penting dalam diplomasi. Praktek diplomasi pada masa Romawi kuno. Dalam masa pemerintahan Kekaisaran Romawi, dengan sistem otoriter dan pasukan militer yang berada di berbagai wilayah kekuasaannya, ia lebih sering menggunakan diplomasi koersif, yaitu dengan menggunakan ancaman dan militer. Praktek diplomasi pada masa Romawi kuno. Dalam masa pemerintahan Kekaisaran Romawi, dengan sistem otoriter dan pasukan militer yang berada di berbagai wilayah kekuasaannya, ia lebih sering menggunakan diplomasi koersif, yaitu dengan menggunakan ancaman dan militer. Diplomasi modern. Diplomasi juga melibatkan lebih banyak aktor seperti pemerintah daerah, warga negara, dan lain-lain. Teknologi informasi yang merupakan fitur abad ke-21 juga membawa perubahan dalam karakteristik diplomasi ke dalam komunikasi modern. Transformasi diplomasi di abad ke-21 ditandai dengan pesatnya kerjasama dan koordinasi antar institusi dalam memecahkan berbagai pertanyaan. Banyak fitur diplomasi yang disebutkan di atas sesuai dengan tipologi Graham Evans dan Jeffrey Newham menggambarkan perubahan diplomasi di abad 21. Para penulis ini memperhatikan transformasi dalam mekanisme diplomasi dan diplomat. Seiring perubahan dunia, begitu juga melakukan diplomasi. Oleh karena itu, seperti yang Brian Hawkins tulis, diplomasi merespon seperti sebelumnya, berubah dalam karakter negara dan masyarakat. Sejarah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia Kedua, yang kala itu hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk blok timur, sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutu hanya menguasai blok barat. Beberapa negara memiliki yang salah satu dua negara adidaya ini, sementara yang lainnya memiliki untuk tetap netral dengan mendirikan gerakan non-blok di mana Indonesia menjadi salah satu. Perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme yang oleh Uni Soviet, liberalisme dan kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan dengan ideologi ini kemudian diikuti oleh persaingan di aspek yang lain seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Dua negara adidaya ini berperang di wilayah negara keliling sejarah nasi
dan aliansi fasisme hancur di Perang Dunia Kedua, yang membuat penduduk dunia berharap akan tercipta kedamaian sejati. Tapi kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua itu hanya melahirkan konflik baru dan pendamaian yang semua. Dua negara di daerah ini malah membawa dunia ke babak perang baru, yaitu Perang Dingin. Penyebab Perang Dingin ini tidak terlepas dari pertemuan para pemimpin dunia di beberapa konferensi. Ketika konferensi Potsdam pada Juli 1945, perbedaan pendapat pemimpin dunia tentang Eropa Timur muncul kembali. Presiden Amerika Serikat Harry Truman memiliki perbedaan kebijakan yang berbeda dengan presiden sebelumnya, Franklin Delano Roosevelt. Dia berpendapat agar menciptakan pemungutan suara yang bisa. Diplomasi setelah Perang Dingin atau Post-Cold War. Perkembangan diplomasi pada era Perang Dingin yang melibatkan dua pihak utama yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin yang terjadi akhirnya dimenangkan oleh Amerika Serikat. Gagasan George W. Bush mengenai New World Order yang digemborkan menjadi era kebajikan unipolar. Nyatanya, menghadapi banyak kegagalan. Seperti yang telah diketahui, globalisasi dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif kepada dunia. Salah satu dampak negatifnya yaitu munculnya kelompok-kelompok teroris Amerika Serikat yang berkonflik dengan Irak, kemudian di hadapan PBB menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal yang dapat membahayakan negara-negara tetangga. PBB berperan dalam penyelidikan kasus tersebut dengan mengirimkan tim penyelidik PBB, yaitu UNSCOM dan UNMOFIC. Namun, PBB tidak menemukan bukti apapun terkait tuduhan dari Amerika Serikat. Kebohongan Amerika Serikat terlihat semakin jelas ketika PBB menemukan bahwa Presiden Nigeria yang dituduh bekerja sama dengan Saddam Hussein ternyata sudah lama meninggal, dan terbukti bahwa laporan Powell itu palsu. Bahwa diplomasi era setelah berakhirnya Perang Dingin juga menandai diplomasi era modern. Permasalahan-permasalahan dan terorisme yang muncul membuat isu-isu yang dibahas semakin kompleks dan membuat peran diplomasi tidak hanya mengenai isu pemerintahan saja, namun mengenai isu-isu yang dekat dengan masyarakat seperti isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan isu-isu lainnya.